Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gue Narendra. Masih di GJAW 2024. Kali ini gue lagi ada di booth-nya Zeekr nih. Karena Zeekr baru aja nge-launching 2 unitnya. Ada Zeekr X dan satu lagi adalah ini dia, Zeekr 009. Oke, daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Nah Sobat Setir, langsung aja kita mulai dari segi eksterior bagian depannya. Kalau kita lihat di bagian depan, mobil ini tuh intimidating banget look-nya Sobat Setir. Bener-bener ya, bisa dibilang kelihatan mewahnya, berasa kerennya gitu. Emang Zeekr tuh emang positioningnya dia di kelas premium Sobat Setir. Dia tuh di atas, beda sama Chinese brand lain yang masuk di Indonesia. Makanya kemewahannya sih gokil banget. Kita mulai dari di bagian atas ini terdapat sebuah DRL. DRL-nya juga dia modelnya kayak teardrop gitu ya, kayak tetesan air gitu ke bawah. Dan segini aja nih, yang dimana nice banget gitu. Karena memang posisi lampunya berada di bagian bawah. Untuk lampunya berada di bagian sini nih Sobat Setir. Dia ada 3 buah proyektor, baik untuk lampu dekat maupun lampu jauhnya, seperti itu. Dan kalau kita lihat grillnya, dia tuh full tertutup di bagian atas karena ini merupakan sebuah full EV. Emang nggak butuh grill terbuka di bagian atasnya, makanya dikasih aksen-aksen chrome seperti ini secara vertikal gitu Sobat Setir. Dan untuk grill terbukanya dia berada di bagian bawah. Ini untuk supply pendinginan kayak AC, pendinginan baterai, dan lain-lain. Seperti itu. Nice banget sih. Dan di bagian bawah ini tadi ya, lanjut lagi ya, ada chrome yang gede banget tuh. Memberikan kesan kemewahannya tersendiri. Seperti itu. Oke, kalau gitu kita move ke samping, kita intip bagian sampingnya. Let's go. Bergeser ke bagian samping, kelihatan nih, dia memang memiliki dimensi yang besar Sobat Setir. Dan ini juga tinggi gitu, dan kemewahannya berasa ngikut sampai ke samping. Dapat dilihat dari desain velgnya. Desain velgnya sendiri ini, menurut gue sih ini one of the best ya EV rims di Indonesia. Dia modelnya kayak garis-garis gitu, terus tengahnya tuh rada ketutup. Jadi terbukanya tuh hanya di pinggir-pinggirnya aja. Jadi tetap aerodinamikanya tetap oke gitu Sobat Setir. Ini gede, ukurannya di ring 20. Bannya sendiri menggunakan ukuran 265 45 ring 20. Ini dari Michelin Pilot Sport, makanya fitmentnya lucu gitu ya, nice banget. Terus kalau kita lihat lagi nih Sobat Setir, di bagian samping sini, ini juga terdapat sebuah kamera. Jadi ada kamera di samping, ada kamera yang di bagian spionnya. Di bagian spionnya sendiri, kamera itu ada 2. Ini yang ngarah ke luar sini, dan ini ngarah ke serong depan untuk blind spot. Jadi kamera banyak banget. Di samping aja udah ada 3 nih, 1, 2, 3. Mentok sih, mewah sekali. Dan kalau kita geser lagi ke bagian pintunya, pintu itu gede, tentunya udah elektrik. Nah, ini dapat kita tutup. Tuh, baru kelihatan kan overall layout-nya dia. Nice banget. Dan di bagian pintu belakang ini juga terdapat kayak aksen chrome gini yang sama kayak di bagian grillnya. Jadi pemanis juga nih, makin memberikan kesan mewahnya gitu. Dan gue suka di bagian pintunya, dia ada kayak gundukannya gitu. Nice banget ya. Keren sih Sobat Setir. Oke, kalau gitu kita move ke belakang, kita intip bagian belakangnya. Let's go. Bergeser ke bagian belakang, untuk desainnya ini juga senada sama bagian depannya Sobat Setir. Kalau kita lihat nih di bagian lampunya, dia tuh ada vertikal, ada horizontalnya juga. Nah, untuk yang horizontal, dia nyebrang nih antar lampu dari kanan hingga ke kiri. Dan di tengahnya ini ada logo Zeekr-nya. Bukan logo sih sebenarnya, ini ejaan si Zeekr-nya itu ya. Terus kalau kita lihat nih, dia memakai mika bening gitu desainnya. Dan ya jadi kelihatan manis aja, kelihatan futuristik banget. Dan di belakang, sama juga kayak di bagian samping, kameranya ada banyak. Ini yang pertama, di atas. Kemudian ada lagi di sini. Dan ada lagi di sini. 3 kamera Sobat Setir. Wah, jadi kalau bawa 009 ini seharusnya jadi sangat jauh lebih mudah nih dengan bantuan teknologi-teknologi seperti ini. Gitu. Nah, hampir ketinggalan. Lupa ngebahas baterai dan charging. Kita bahas aja. Untuk baterainya sendiri, dia memiliki kapasitas yang ukurannya bisa dibilang sangat-sangat besar Sobat Setir. Kapasitas baterainya itu di 116 kWh. Nah, dari baterai 116 kWh itu, kita mendapatkan range yang juga nggak kalah jauh di 582 km. Itu kalau menggunakan satuan WLTP. Sedangkan kalau menggunakan NEDC, itu di 686 km. Nah, ngebahas mengenai performanya, karena mobil ini juga performanya nggak main-main. Tenaganya sendiri itu di 450 kW, dan untuk torsinya di 693 Nm. Mantap! Setir Kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir Kanan.
Nah, masuk ke dalam interiornya Zeekr 009 ini, dia sebenarnya terdapat dua opsi sobat setir. Ada yang warna hitam dan ada yang warna putih. Dan yang di display untuk yang warna hitam itu yang 7-seater, dan yang 6-seaternya itu warnanya perpaduan antara putih dan biru. By design, manis banget. Dashboardnya dia kayak bertingkat gitu, kayak berlapis, ada di bagian atas. Ini kita langsung disambut sama soft touch, kemudian di bawahnya ada kayak semacam plastik gitu, tapi ada aksen-aksennya ya, jadi kelihatan manis banget. Dia juga ada chrome yang terintegrasi dengan ambient light, dan di bagian bawahnya juga soft touch nih sobat setir, tapi warnanya putih. Kalau di atas kan warnanya biru, seperti itu. Nah, untuk head unitnya sendiri, ini juga ukurannya besar nih sobat setir. Sebenarnya dia proporsional nih sama overall desainnya dari interiornya si Zeekr 009 ini. Kalau kita lihat, ini kan itu ada di main menu ya. Nah, kita bisa ngelihat mobilnya secara 360 tuh. Dan ini sih HD banget sobat setir. Bahkan kalau kita ngedim, tuh dia juga ikutan ngedim tuh. Kalau kita ngesen misalkan, dia juga ikutan ngesen sobat setir. Nice banget. Dan untuk pembukaan pintunya juga bisa dikontrol melalui layar ini. Selain itu, di sini ada suspension adjustment. Kita bisa ngeset, kita mau mobilnya lebih tinggi, mau standard atau mau very low juga bisa diatur dari sini. Terus di sini ada shortcut buat modenya, ada car wash mode, ini kalau kita lagi mau cuci mobil, pet mode, sama camp mode. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita aja. Nah, di luar itu, ada fitur menarik yang bisa kita lihat dari sini. Yang pertama ada smart fridge. Nah, ini tuh kulkas nih di bagian belakang. Kita bisa ngatur temperaturnya, kita mau dingin, buat naruh barang-barang kalau kita mau camping, atau kita mau heating, itu juga bisa sobat setir. Tuh, kita mau heating, misalkan kita mau bawa makanan, dia jadi panas di belakang. Nah, selain itu dia juga bisa jadi sterilization chamber. Jadi kita bisa naruh barang di situ, dan kita bisa ngebersihin, sterilin pakai sinar UV. Nice banget ya. Selain itu, dia juga punya fitur kamera nih sobat setir. Tuh, jadi ini bisa ngelihat penumpang yang ada di row kedua serta row ketiga. Kita bisa ambil foto. Tuh, kita mau ambil video, kita rekam. Jadi kayak inner dashcam gitu bisa. Kita mau bikin time lapse bahkan bisa. Kita bisa dual view juga, dalam dan depan. Ini sih bener-bener mobilnya cocok untuk content creator ya. Tuh. Selain itu, ada beberapa fitur menarik juga nih, kayak child protection. Nah, ini kita bisa atur nih. Child entry itu about to set the child lock. Jadi, child lock, window lock, gitu-gitu ya. Terus ada child dream juga. Child dream itu kalau anak kita lagi tidur misalkan. Jadi bisa ngeset sound, AC, ambient lights, dan lain-lain. Nah, ngebahas AC dan ambient lights, AC juga pengaturannya semua dari sini, sobat setir. Tuh, kita bisa ngatur fan-nya, semburannya, kita mau gimana, itu juga bisa kita atur nih. Tuh, suhunya itu bisa kita atur semua. Nice banget ya sobat setir. Terus selain itu juga, kita juga bisa mengatur kamera 360. Kita mau lihat sekitar mobil, kita bisa yang normal, kita mau 3D, dia mobilnya akan tembus pandang seperti ini, atau kita wheel hub, jadi ngeliat kanan dan ngeliat kiri aja. Dia juga udah punya auto parking, tapi sayang kita nggak usah praktek ya, karena ini kan lagi di dalam venue. Terus di luar itu juga, ini settingan mobil. Nah, ini ada kayak quick settings, ini settingan vehicle-nya, tuh, ini untuk kunci-kuncian gitu-gitu lah ya. Nah, yang menarik, ini urusan lighting-nya, jadi kita bisa nge-set ambient light-nya nih sobat setir. Warnanya mau seperti apa, terus kita set, terus dia bisa ngikut rhythm, dia mau breathing, dia mau nyalanya mono, mau pakai theme juga bisa, ada Zeekr, ada energy, rest, forest, dan lain-lain. Terus di sini ada Zeekr App. Nah, Zeekr App ini adalah driving assist-nya. Tentunya dia juga udah lengkap nih sobat setir. Tuh, lengkap semua ya, jadi udah semi autonomous driving juga. Nah, ini untuk settingan drivingnya, ini untuk energy managementnya, tuh, ini untuk urusan perbaterannya lah. Dia juga bisa vehicle to load, gitu sobat setir. Nice banget. Tentunya dia juga sudah punya Apple CarPlay nih, tuh, tapi lagi nggak ada devices yang connected ya sobat setir. Seperti itu, canggih sih. Dan dia juga kerennya punya shortcut buat kayak gini. Kita bisa drag dari atas, tuh, ini shortcut panel. Kita bisa ganti driving mode juga. Di sini ada individual, ada snow, sport, eco, sama comfort. Ini juga bisa kita ganti, kita mau pakai temanya light, atau kita mau pakai tema dark, atau kita mau pakai auto, itu juga bisa. Center stack display bisa kita atur keterangannya, dashboard, cahayanya, intensitas cahayanya juga bisa kita atur. Seperti itu. Ini buat buka charging flap, HUD atau HUD. Untuk urusan perspionan juga bisa dari sini, dan di sini ada trunk. Jadi bisa untuk buka bagasi belakang seperti itu. Nice banget ya. Keren banget sih. Dan kalau kita lihat di bagian bawah sini terdapat wireless charging sobat setir, dan ada dua buah cup holder dengan sebuah shifter yang desainnya manis banget. Untuk steeringnya dia juga menarik, bahannya enak banget, dipegangnya halus. Dia desainnya itu flat top dan flat bottom, jadi rada boxy gitu desainnya sobat setir. Ini sih enak ya. Dan untuk posisi duduknya juga menurut gue
berasa MPV-nya dia lumayan tinggi tapi rada celup gitu sobat setir. Jadi bahu kita ini segaris dengan si door trimnya gitu. Dia juga kita lihat di bagian pilar A-nya terdapat sebuah kaca segitiga yang dimana meminimalisir kemungkinan dari blind spot. Walaupun tadi kita udah lihat nih di luar terdapat sebuah kamera yang mengarah ke blind spot serong depan kanan dan serong depan kiri seperti itu. Nah, yang gak kalah menarik adalah di bagian row keduanya tentunya. So, sekarang kita pindah ke belakang, kita bahas row keduanya. Let's go. Nah, row kedua ini yang menjadi menu utamanya dari Zeekr 009 sobat setir. Di sini puncak kemewahan dari mobil ini dapat dilihat dari legroomnya aja nih. Di depan tadi posisi driving gua sekarang mendapatkan sekitar 10. Wah, ini sih udah 20 jari. Setangan nih segini nih. Tuh, wow, luas banget. Jadi kita beneran bisa like a boss duduk di sini sobat setir. Dan banyak fitur-fitur canggih pendukung lainnya. Yang pertama, di bagian atas ini terdapat sebuah layar. Dan untuk layarnya ini juga dapat menampilkan berbagai macam informasi. Seperti kayak ini cuaca bisa kita lihat. Terus media, audio yang kita lagi dengerin itu juga kita bisa lihat di sini. Dan informasi-informasi lainnya. Di luar itu, ngebahas masalah audio dan media, audionya di mobil ini menggunakan premium sound by Yamaha. Dan totalnya ada sekitar 30 speaker di dalam mobil ini. Jadi emang banyak sobat setir. Dan di bagian door trimnya dia juga canggih karena di sini terdapat sebuah jam. Dan jam ini juga dapat berubah-berubah nih. Tuh, menampilkan informasi-informasi seperti ini. Nah, tuh bisa buat cooling heating, buat massage-nya, dan lain-lain. Gitu deh. Bisa kita rubah kembali jadi jam. Sebenarnya gue nggak begitu ngerti sih kenapa dia taruh jam di sini. Tapi ya lucu juga sih ada jam di sini ya. Selain itu di sini juga ada untuk pengaturan jendelanya nih. Kaca jendelanya bisa diatur melalui sini untuk yang bagian kiri maupun bagian kanan. Tinggal disentuh aja, udah nggak pakai buttons lagi sobat setir. Dan ngebahas masalah kursinya sendiri nih. Kursinya sendiri ini tadi gue bilang pengaturannya macam-macam, dapat diatur melalui bagian sini. Jadi kita tinggal push dan kita tarik ke belakang. Kita bisa ngatur recline-nya. Kita bisa ngatur juga leg supportnya di bagian sini. Kita juga bisa ngatur tinggi rendahnya tuh. Nah kan, kita juga bisa mengatur massage-nya karena dia sudah memiliki massage seat tuh, nice banget. Dan kita bisa langsung masuk ke semacam relax mode dia gitu ya. Tinggal pencet sekali aja. Nah kalau kalian nggak mau relax, kalian mau kerja misalkan di dalam 009 ini juga bisa sobat setir, karena di sini terdapat sebuah meja. Nah, meja ini benar meja. Karena kalau gue pukul aja, kokoh dia. Tuh, bisa nahan. Misalkan kita mau kerja, mau naruh laptop, mau naruh makanan, bisa sobat setir. Aman aja. Selain meja, di sini juga ada sebuah cup holder. Seperti itu. Nyaman banget sih. Nah, row ketiganya dari 009 ini juga nggak main-main sobat setir. Fiturnya juga lengkap. Kita mulai dari headrest-nya, dia ada 2. Seatbelt-nya 3 titik untuk 2 penumpang karena ini emang yang 6-seaters ya. Dan kalau bahan joknya sih nyaman nih sobat setir. Dia kulit-kulit perforated gitu dan empuk banget. Headrest-nya bisa di-adjust, bisa ditinggiin. Tuh. Dan untuk legroom-nya sendiri sih, kalau menurut gue ya, ini luas nih karena di depan posisi duduknya tuh masih relax gitu. Di belakang gue masih dapat sekitar 4 jarian dan headroom sekitar 8 jari. Dan kita juga masih dapat panoramik yang dari depan ini nyambung hingga ke belakang, jadi kita masih berasa spacious gitu di belakang. Dan di belakang juga kita mendapatkan speaker nih tuh, jadi kanan kiri juga nih dapat semua lah sobat setir, mantep. Kemudian di belakang ini juga kita mendapatkan tirai. Ini di sini ada tirai tuh sobat setir, biar lebih privacy gitu ya. Di sini juga ada kayak penyimpanan terbuka, ada charging port Type C juga, ada cup holder. Ini mirror ya, jadi kanan kiri juga dapat gitu. Dan di sini ada on and off untuk AC. Dan kita bisa ngarahin swing AC-nya juga. Jadi AC-nya tuh nggak manual gitu ngarahin swingnya. Semuanya pakai buttons. Canggih banget ya. Ini sih total nice sobat setir. Dan di bagian kanannya atau di trim-trim sampingnya juga sama kayak di depan. Mendapatkan bahan-bahan mewah. Dan ada aksen plastik-plastik kayu seperti ini. Serta ambient light juga. Nah, untuk ngelipat depan, ini juga ada shortcut-nya di belakang. Tinggal kita pencet aja di sini. Nah, tuh. Dia bisa maju deh. Jadi buat keluar masuk dari row ketiga udah nggak usah minta tolong lah. Ini mobil canggih soalnya. Bisa relax di belakang. Nice. Nah sobat setir, sekian review dari Zeekr 009, sebuah MPV luxury dari Zeekr. Dapat kita lihat mobil ini memang bisa dibilang cocok banget untuk sobat setir semua yang mencari sebuah MPV
super luxurious, full EV Z-K1 ini bisa menjadi jawaban untuk kalian Sobat Setir. Dan untuk harganya sendiri, mobil ini dibanderol dari harga 2,250 M hingga 2,7 M atau 2,7 miliar. Ya, itu menurut gua harga yang pantas untuk sebuah mobil secanggih ini, seganteng ini, dan sekeren ini Sobat Setir. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @serakanan_official. Gua Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Dan di bagian dashboardnya dia juga canggih. Loh, dashboard kalau dan untuk instrumen